Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJC. Saya ingin membuat video tentang komunikasi audio video. Ya, dimulai dari pengertiannya, komunikasi audio video atau komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran. Oleh karena itu, komunikasi ini mengendalikan penglihatan juga pendengaran. Cara kerja sistem analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis, walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog. Namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau bisa disebut digital. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data bit yaitu 0 dan 1 sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Jika diumpamakan dalam kehidupan sehari-hari, sinyal analog seperti perubahan siang dan malam. Jika di saat fajar sinar mentari bertahap mulai dari redup hingga semakin terang, puncaknya adalah siang hari lalu berangsur-angsur meredup sampai senja terbenam gelap. Bayangkan jika perubahan siang dan malam adalah secara digital, maka saat fajar sinar matahari langsung terang seperti siang. Terangnya bertahan tidak berubah sampai senja tiba-tiba langsung gelap gulita. Ini dikarenakan sinyal digital tidak mempunyai range dalam perubahan sinyalnya, berbeda dengan sinyal analog. Contoh lainnya adalah sinyal analog ibaratnya jaket dengan resleting dan sinyal digital ibaratnya dengan kancing. Resleting bisa diset di mana saja, sedangkan kancing hanya dua kemungkinan yaitu tertutup atau terbuka. Contohnya seperti ini. Digital sinyal tertutup, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Sedangkan analog sinyal itu bisa di mana saja. Dilihat di sini dari ombak, artinya dia tuh bebas. Sedangkan ini hanyalah kotak-kotak, terbuka dan tertutup. Oke, terus kita ke pengertian dan perbedaan dari NTSC, PAL, dan SCAM. NTSC merupakan singkatan dari Standard Television Computer. Sebuah frame format NTSC memiliki 525 garis dan setiap detik format video NTSC terdiri dari 29 frame. Terus PAL, singkatan dari Pars Alternating Line, merupakan standar sistem pertelevisian di Eropa dan beberapa belahan dunia lainnya termasuk Indonesia. Video dengan format PAL akan memiliki 25 frame per detik. Sebuah frame gambar PAL memiliki 625 garis-garis. Terus yang terakhir adalah SCAM, System Sequential Color and Memory. SCAM diambil dari bahasa Perancis, System Electronic Color Affect Memory atau Sequential Color Affect Memory. Digunakan di Perancis, Eropa Timur, USSR atau disebut dengan Rusia, dan beberapa negara lain. SCAM merupakan sistem dengan 625 garis dan 50 Hz. Terus pengertian dari video IP adalah merupakan video yang dilewatkan melalui IP. Pada saat video IP dipancarkan pada publik, terdapat 3 kategori yaitu dapat melalui satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Video IP ada tiga kategori, yaitu yang pertama memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Pemancar kategori ini terjadwal, sedangkan pemancaran lewat IP multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Kategori kedua yaitu video berdasarkan permintaan, misalnya hanya ada satu pengguna yang ingin melihat transmisi file video yang disimpan dalam IP unicast. Video ini biasanya telah direkam sebelumnya dan disimpan di server. Terus kategori ketiga adalah sebuah rekonferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara dua atau lebih pengguna. Kategori ini adalah tipe video yang kompleks dan dibutuhkan baik transmisi IP unicast bahkan di beberapa kasus multicast tergantung skenario-nya masing-masing. Di sini adalah contoh-contoh di mana adalah video IP. Di sini ada IP kamera yaitu bisa berupa CCTV. Ya, seperti inilah kan seperti kita melihat video melalui jarak jauh.
Semisal kita ada di luar terus ada CCTV di rumah, kita bisa melihat rekaman atau siaran langsung dari CCTV tersebut melalui beberapa teknologi seperti handphone, PC. Sekarang zaman teknologi yang tinggi, sekarang pun kita berada di belahan dunia yang jauh pun kita masih bisa melihat rumah kita melalui CCTV, yaitu menggunakan IP. Nah, kita lanjutkan saja. Terus kita ke video teks, yaitu istilah yang dibuat ITU untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik dikirimkan lewat telepon atau lewat kanal pemancar. Ini adalah contoh video teks yang mana videonya tersebut ada sebuah teks seperti informasi, ajakan atau apapun. Selama itu masih di video, maka bisa disebut dengan video teks. Terus kita ke pengertian video out, video RAM, dan video IP. Video out yaitu sebuah fitur yang ada pada perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera ke video import pada televisi atau monitor dan menampilkan gambaran digital di layar video. Ini adalah sebuah alat yang bisa menghubungkan kamera ke monitor atau bisa disebut HDMI ya. Jadi ini HDMI ini bisa disambungkan dari laptop ke monitor atau ke layar TV. Selama kita masih bisa menyambungkan, selama ada HDMI di video yang ingin kita tampilkan atau kita transfer ke monitor, itu tidak masalah. Terus ada video RAM atau disingkat dengan VRAM, yaitu tipe istimewa dari DRAM yang memungkinkan saluran direct high speed memory melalui sirkuit video. Ini adalah contoh VRAM atau bisa disebut VGA. Terus di sini ada video IP. Seperti yang sebelumnya, video IP merupakan video yang dilewatkan melalui IP. Pada saat video IP dipancarkan pada publik, terdapat 3 kategori, yaitu dapat melalui satelit, kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.